League. Tapi itu kalau misalnya pemain-pemain Madrid cedera. Tapi kalau misalnya Madrid juga full tim, ya menurut gue sih harusnya 50-50. Cuman kalau siapa yang mendominasi pertandingan, menurut gue pasti Liverpool gitu sih. Nah, gue jadi cemas nih kalau TAA main ya. Kalau untuk gue sih, gue lebih tetap ngarepin Chelsea lolos ya, karena seperti tahun-tahun lalu supaya nih lawannya Madrid nih lawan-lawan berat terus nih sampai final nih. Biar nggak ada yang bisa Gila. Ngomong-ngomong soal Cucurella, apakah Cucurella ini the next David Luiz-nya Arsenal nih, Bang? Atau gimana? Nah, pasti dia nanti main di Chelsea, udah agak tua ke Arsenal, udah. Terus rekornya gitu nanti. Siklusnya begitu. Legend Chelsea emang begitu. Hola. Balik lagi nih ke PJS, gimana kita membahas opini pribadi tanpa data yang terbukti. Gimana nih guys? Apa kabar nih? Waduh. Wah, baik. Baik ya. Baik, aman. Akan bahas UCL Round of 16 dan Europa League Round of 32. Karena nih, gue mau tanya dulu ke Dion nih. Ini kan kalau gue sama Tangguh pasti memihak nih. Coba ke Bang Dendi dulu yang tidak memihak. Benar. Gua- Yang netral dulu. Gue banyak pertanyaan nih. Bang Dendi dulu dah. Gue mau dengar. Boleh. Kalau kita lihat performa musim ini, udah jelas pasti Madrid lebih diunggulkan. Ya, jelas. Cuman Liverpool 2 kali kalah lawan Madrid di final. Menurut gue pasti ada tuh perasaan dia pengen balas dendam. Jadi kalau di final kalah, ya udah lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah kalau main 2 leg, ya lu bisa mengatur ritme pertandingan. Misalnya contoh di leg pertama, lu main ngegas, ngincer gol cepet gitu, lu bantai habis-habisan. Terus leg kedua lu mulai bertahan. Cuman kalau dari sisi Madridnya, Madrid juga untung karena Liverpool musim ini benar-benar lagi hancur banget, ya kan? Ditinggal Mane, Nunes, kayaknya udah bukan Darwin lagi kan, sekarang Darlus mungkin ya kan sekarang. Dan apa namanya Liverpool di Premier League kalah lawan Leeds ya kan, kalah lawan Nottingham Forest malah di dasar table gitu kan Nottingham Forest. Cuman kita Liverpool memang kalau di Champions League mentalnya beda. Nah ini yang menarik itu adalah 2 tim dengan mental Champions League. Jadi ini menurut gue nih partai yang seru banget. Kan ada partai satu lagi PSG Munchen. Menurut gue jauh lebih seru Liverpool Madrid daripada PSG Munchen. Gitu. Jadi kalau misalnya disuruh unggulin siapa, gue masih belum tahu. Tapi kalau ngomongin tentang siapa yang menguasai pertandingan, kemungkinan besar Liverpool. Ditambah pemain Madrid yang jagonya kan udah pada tua kan, kayak Benzema udah mulai dirotasi, Modric sudah mulai dirotasi. Nah, gue nggak yakin tuh pemain-pemain mudanya Madrid punya mental untuk menang di Champions League. Tapi itu kalau misalnya pemain-pemain Madrid cedera. Tapi kalau misalnya Madrid juga full tim, ya menurut gue sih harusnya 50-50. Cuman kalau siapa yang mendominasi pertandingan, menurut gue pasti Liverpool gitu sih. Nah, gue jadi cemas nih kalau TAA main ya. Ini Nggak ada Casemiro ngaruh nggak, Bang? Oh iya, kalau ada Casemiro menurut gue lumayan ngaruh. Karena kalau lu lihat Casemiro ini main di MU kan, di musim baru main di MU, gak langsung main, banyak yang mempertanyakan apakah Casemiro udah habis, ternyata pas dimainin belum. Kalau Madrid lagi blunder itu kayak lawan Chelsea aja lah, Werner aja bisa sampai ngegol nih. Iya. menurut lo pemain yang bakal clutch siapa? Clutch itu yang kayak 90 menitan gitu loh, yang kayak pas lawan City. Oh, kalau menurut gue sih pasti tergantung dari starting line up-nya ya. Kalau misalnya menurut gue, kalau misalnya Madrid full team, tetap Benzema, Vini, dan Valverde. Dan yang bakal disimpan yaitu Rodrigo, kayak pas lawan City. Karena ya gitu deh, mungkin banyak bilang Ancelotti miskin taktik gitu, tapi dia kadang-kadang Ancelotti itu bisa ngasih pemain-pemain yang nggak disangka-sangka gitu. Bener. Dan kalau misalnya yang bisa membuat perubahan sih tetap mungkin Rodrigo, dan ini mungkin agak lucu ya. Siapa? Dani Ceballos. Gue ngerinya tuh tadi ya faktor pengen balas dendam apa lah itu ya. Jadi akhirnya di awal pertandingan ngebut lagi, menguasain banget tuh Liverpool. Nanti Madrid mulai sedikit-sedikit cari celah, akhirnya berbuah gol. Ngerinya kayak gitu sih. Kalau Madrid itu di efektivitas sih, dia Madrid tuh bisa cetak gol dari satu kesempatan doang. Yeah. Nah itu dia ya. Apalagi kan pemain-pemain Liverpool terkenal lambatnya ya. Itu gimana tuh kalau lagi kena counter attack ya? Iya, apalagi kan sayapnya Madrid
Vini, Valverde, aduh, gila itu lari. Sampai-sampai kan Coach Justin bilang itu, Vini latihan di Uber Macan itu. Ini lu tau gak sih bocil MU yang megang apa namanya? Yang megang tulisan Please by Rooney. Tahu nggak lu? Oh iya, tahu. Ada. Bocil MU tuh ada yang Please by Rooney. Gue pengen kayak gitu juga anjir. Tapi gue tulisnya Please by Bellingham. Waduh. Iya, katanya Bellingham mau dibeli Liverpool tuh katanya. Iya tuh. Harga Iya. berapapun bakal dibeli katanya. Bener Nah, nggak? iya. Liverpool lawan Di Madrid. media-media itu. Ipus sih kayak gitu bang ya. Akhirnya mungkin nyadar ya butuhnya tuh penyerang, butuhnya tuh ini gelandang gitu ya. Biar nggak kalah lari nanti sama Modric. Kenapa mau Modric aja? Modric atau Modric. Bentar. Oke, jadi kan itu dari opini kalian. Sekarang kita mari lanjut ke prediksi skor. Langsung ke Dio deh, Liverpool dulu deh nih. Pasti mungkin yang skornya mendukung Ipul gue doang ya. Kan aja. Gue di Bernabeu 3-0. Liverpool yang kalah gitu. 3-0 Madrid. 3-0 Madrid. Oke. Di Anfield 3-0 Liverpool. Udah adu penalti itu ya. Oke. Udah adu penalti gitu. Siapa yang menang gitu. Anjir, ada penalti. Boleh. Lu nggak bakal bilang siapa yang aja menang ya. penalti. Lu nggak bakal bilang siapa yang menang penalti. Gak usah ya. Gue juga pesimis soalnya ya. Oke. Waduh. Menurutku sih 1-0 di Anfield, 3-1 di Bernabeu. Madrid semua. Oke. Ini 4-0 nih ya. Jelas. Wajar ya. Bang Dendi gimana? Ya gue ngelihat kayaknya Madrid nih bakal efektif sini. Gue nggak tahu apakah dua leg ya, mungkin kalau di Anfield mainnya agak mundur. Mungkin kalau di Anfield bisa seri lah. Kalau misalnya Liverpool lagi butuh, Courtois-nya jago, menurut gue sih bisa seri. Cuman kalau di Bernabeu, sorry to say sih kayaknya Madrid ya 2-0 lah. Oke. Jadi Madrid sih, gue mendukung Madrid. Kalau kata gue sendiri, Madrid ya bakal mendominasi. Gue bakal bilang Ya di Madrid semua ya. bener. Di Bernabeu gue bakal Madrid aja prediksi semua. 2-1 Madrid. Dan ini yang ngegolinnya Benzema dan Valverde. Yang ngegolinnya yang Ipul gue nggak penting lah. Ini Luis Diaz mungkin ya. Bodoh. Yang jelas nggak mungkin Nunes ya. Nah, gue Anfield nih kan gue setuju dengan Bang Dendi. Atmosfer beda dan lain-lainnya. Seri satu sama. Tapi satu samanya itu kan Liverpool golin duluan. Menit-menit terakhir, Vini ngegolin last minute baru nari-nari di Anfield. Waduh. Tahu lalu. Itu kan masalahnya kan Anfield sama lapangan kan cuma beda tipis ya. Itu kalau dia nari di Anfield diludahin coba sama ini. Bener. Nah sekarang tadi kan gue dengar ngomongin Bellingham nih. Ngomong-ngomong Bellingham, kita lanjut ke Dortmund dan Chelsea. Iya, menurut gue tuh kecewa sama Chelsea sih di 2 pertandingan terakhir, 3 sorry. Yang bikin gue sedih tuh bukan cuma skor kalahnya gede atau kalau Arsenal tipis, tapi permainan kacau balau sih. Gue kayak orang amatiran main bola gitu loh. Apalagi gue sorot pemain tuh Cucurella ya, itu di 60 juta pounds tuh enggak sih, menurut gue Cucurella tuh 10 juta pounds sudah cukup sih. Itu parah, defense jelek, gaya rambut banyak, passing lumayan, nyerang cacat, wah itu pokoknya Cucurella kacau, asli kacau. Dia tuh menurut gua Cucurella tuh beruntung Chilwell cedera, jadi dia pasti akan main terus tuh si kampret itu. Ngomong-ngomong soal Cucurella, apakah Cucurella ini the next David Luiz-nya Arsenal nih Bang? Atau gimana? Nah, pasti dia nanti main di Chelsea, udah agak tua ke Arsenal, udah. Terus rekornya gitu nanti. Siklusnya begitu. Karir legend Chelsea emang begitu ya. Iya, gitu. Siklus legend Chelsea gitu. Pensiunnya di Arsenal. Dari sisi Dortmund nih sebenarnya nggak sekuat musim-musim lalu ya, apalagi ketika ada Haaland ya. Jadi ketika tadi gue liat drawing ketemu Dortmund, ada chance untuk menang karena Haaland udah enggak ada. Kan tadi kan pilihannya masih ada PSG ya kan. Wah itu kalau ketemu PSG sih habis tuh Chelsea, itu yakin gue. Menurut gue
akan tetap lolos Chelsea lawan Dortmund, tapi akan dengan perjuangan yang berat sih menurut gue gitu. Jadi gue agak menunggu. Aubameyang berpengaruh nggak bang? Aubameyang ketemu Dortmund gitu ya? Iya. Sama Arsenal enggak sih? Gue setelah melihat Aubameyang ketemu Arsenal mainnya loyo gitu sih, gue nggak berharap banyak. Gue nggak berharap banyak sih. Gue berharap CR ke Chelsea lah Januari itu gue paling bener daripada manfaatin Aubameyang. Semoga aja nggak kejebak macet dia. Lanjut. Oke. Kalau untuk gue sih, gue lebih tetap ngarepin Chelsea lolos ya, karena seperti tahun-tahun lalu supaya nih lawannya Madrid nih lawan-lawan berat terus nih sampai final nih. Biar nggak ada yang bisa Gila. Dan ya kalau misalnya nanti ini udah ketemu Liverpool nih ya, terus Chelsea, terus siapa lagi City atau PSG atau Bayern gitu. Terus nanti finalnya juga gitu. Wah, itu perfect winner lagi lah, perfect champion lagi. Di Stamford Bridge menang 1-0, di Dortmund seri lah 0-0 lah. Alot-alot. Tipis-tipis. Oke. Karena bukan Dortmund defense-nya bagus ya, cuman karena depannya Chelsea cacat. Ini gue nggak tahu kalau karena Dortmund pun nggak main bertahan dia kan, dia mainnya juga terbuka gitu, main nyerang juga. Nah masalahnya walaupun kayak kemarin lah Arsenal nyerang gitu, terus Chelsea beberapa kali dapat space yang nggak bisa dimanfaatin juga gitu. Havertz berapa kali lemes banget tuh Havertz makan apaan sih, itu gue bingung dah, lemes banget parah. Cuman depannya aja sih gue concern karena Sterling gitu, Aubameyang gitu, Havertz. Udahlah gue nggak tahu lah harus ngapain yang depannya Chelsea. Ya pasti Dortmund ada chance gede juga untuk kalahin Chelsea. Ya gue berharap setelah Piala Dunia ini Graham Potter agak lah. Kalau Chelsea ini tim gede gitu, lo harus cepet-cepet pilih 11 pemain terbaik itu siapa sih gitu. Oke. Jadi 1-0. 1-0 Stamford Bridge di Dortmund seri lah. Tapi kalau kayak gitu mungkin Chelsea banyak kena tiangnya ya. Bener. Buat highlight aja biar jadi semenit kan. Iya, bener. Highlight. Highlight biar semenit lebih. Kalau menurut gue ya, Chelsea ini ya masih, kita bisa aja kayak tahun 2020 ya, tiba-tiba ganti pelatih terus tiba-tiba naik aja gitu di Eropa. Dan kalau menurut gue sih bakalan gini sih, skenario terbaiknya ya, di Stamford Bridge bakal 0-0, di Dortmund 2-0, Auba Brace. Wow, oke. Karena sekali lagi kan kita ini mungkin prediksinya kecepatan karena kan masih lama gitu ya. Bisa aja Auba nanti masih lama banget. gitu. Iya. Dan Chelsea udah menemukan strategi terbaiknya, permainan terbaiknya mungkin kan. Kira-kira strategi terbaiknya 4-3-3 lagi nggak Bang Dendi? Kalau ngelihat 3 back dengan Cucurella 3-4-3. Ya, kalau strateginya 3 back Cucurella taruh tengah, gue mending 4 back dah. Cucurella asli gue ada pemain kayak gitu ya, gue bingung dah. Ada. Oke. Boleh. Presi skor gue simple aja, 1-1 Stamford Bridge, 2-2 di Signal Iduna Park, bodo amat itu penalti, siapa menang bodo amat. Yang pasti Auba Brace. Gue nggak akan prediksi itu, tapi serah lu juga sih. Penalti Auba nggak masuk ya, wah. udah dari katain banget ya. Udah langsung di media Inggris dikata-katain dah tuh ya. Dari match besar ke match besar yang lainnya, PSG lawan Bayern. Dan sekarang kita nggak bakal tahu. Tapi kalau dari gue sendiri ya, mungkin karena masih lagi panas-panasnya Messi, Neymar, dan Mbappe, gue bakal lebih unggul ke PSG. Sebenarnya sih ini 50-50 ya, sama-sama kuat dari segala lini kecuali tengahnya PSG kan gak kuat-kuat banget, tapi karena diseimbangin sama pemain penyerangnya yang bisa maju mundur kayak Messi, Neymar gitu, jadi sama-sama kuat lah. Kalau soal Bayern sih kita nggak usah dibahas lagi ya, karena Bayern ini gila dia tanpa Lewandowski no problem, ada Choupo-Moting juga kan. Oh iya, Choupo-Moting. Choupo-Moting kacau. Tapi kalau kita lihat dari back sayapnya PSG yang menurut gua kurang ya. Kayaknya nggak bakal bisa ngejar Mane, Sané, Coman, dan ya tinggal finishingnya Choupo-Moting aja sih.
Gue tetap megang Bayern. Gua sih nggak jauh beda sama Tangguh ya, menurut gua juga tetap jagoin Munchen sih, karena kalau kita lihat PSG pun dia bagusnya depan, belakang oke, back sayapnya kurang, tengahnya so-so lah, ada Verratti ya kan. Cuman kalau kita lihat tuh PSG bagus di Liga, di Champions League sebenarnya biasa aja kalau dilihat tuh, sampai dia jadi runner up itu kan ada something wrong menurut gue ya, walaupun cuma kalah selisih gol gitu ya. Cuman harusnya kalau dengan squad kayak gitu, apalagi di grup sebenarnya nggak kuat-kuat banget, harusnya mah dihajar semua juara grup gitu kan. Sementara Munchen, walaupun kehilangan Lewandowski, masuk Mane, wah di Munchen asli gila. Cuman Munchen pun gue nggak tahu nih strategi apa yang dipakai Munchen untuk lawan PSG. Menurut gue sih harusnya ya main standar aja gitu, 4-3-3 atau 4-3-1, jangan tiba-tiba aneh-aneh 3-4-3 lah atau apa, karena dia sering coba-coba juga di Bundesliga tuh main kayak gitu. Makanya di Bundesliga sempat kalah di bantai kan, gue lupa lawan siapa, sempat kalah tipis, menang tipis kayak gitu lah ya, lawan Gladbach. Jadi menurut gue sih gue tetap unggulin Munchen ya, cuman jangan sampai si Nagelsmann ini aneh-aneh lah intinya, karena menurut gue PSG tuh kalau masalah taktik kagak usah dibahas lah, dia mah yang penting manfaatin skill pemain aja udah gitu kan. Berdasarkan form of the day, kalau Mbappe, Neymar, Messi lagi off pada hari itu, kelar deh PSG. Apalagi nanti performa di Piala Dunia, kalau di Piala Dunia Messi makin tajam lagi kan ngeri juga gitu kan, kalau misalnya nanti main di Champions League. Jadi ada imbas banyak sih menurut gue antara Piala Dunia ke Champions League nanti. Cuman kalau berdasarkan saat ini, menurut gue sih tetap Munchen lah yang gue unggulkan dibandingkan PSG. Kalau ngomong-ngomong soal tergantung performanya Messi ya, Messi itu kan juga sering itu, soalnya Messi sering ngedrop pas lawan Munchen kan. Sampai Muller bilang kan dia lebih milih Ronaldo karena statistik dia lawan Messi bagus katanya. Iya. Aduh, bercanda. Ada faktor juga tuh, bener gue setuju tuh. Takutnya kan jadi anti teorinya Messi gitu kan, Munchen kan tuh ngeri juga sih, nggak tahu juga gue ntar.